Oke, hai semua, gue Wasa dan selamat datang di Automotif. Kali ini gue mau ngebahas, nih dia, Ninja ZX-4RR. Woi, salah dong. Hah? Yang sebelah. Oh iya. Ya, habis gimana? Mirip soalnya. Nah, jadi ini motor kan emang aslinya sudah lumayan lama beredar ya. Karena ini juga yang gue tahu udah PO batch 2 dan udah habis. Terus ini motor juga udah gue pakai selama semingguan. Jadi ini tuh lebih kenanya ke review experience gue pribadi make sih. Bukan yang teknis-teknis banget, walau harus disebutin juga sebenarnya kalau teknis tuh ini kan yang pastinya jauh berbeda sama ZX25RR ya. Gue nggak hafal jadi gue sambil baca aja. Dia tuh tenaganya sama kayak 77 horsepower. Untuk power maksimumnya ada di 14.000 RPM with ram air di sini dibantu juga gitu ya. Dan torsi maksimumnya 12.500 RPM. Gede buat ukuran, ya bisa dibilang motor sekompak ini ya. Kenanya kompak karena yang balik lagi tadi gue bilang casingnya tuh pakai ZX25RR. Sepengalaman gue cobain, ini tenaganya tuh ada di atas 5000 RPM. Jadi naik dari 2000 RPM ke 5000 itu masih agak kayak ngeden banget gitu ya. Tapi ketika di atas 5000 kita tuh asal betot aja tuh udah kayak kagetan gitu. Apalagi kalau teman-teman pakainya yang mode sport. Nah, di sini kan ada 3 mode, rain, road, sama sport. Nah, yang mode sportnya ini lebih berasa sportnya, lebih berasa ngagetin tiap ngegasnya ketimbang ZX25RR. Pastinya gitu loh, karena cc-nya itu 400 cc. Lebih tepatnya 399 cc sih. Terus, kalau kita ngomongin perbedaannya yang teman-teman tuh perbedaan fisik gitu ya, fisik mata ngelihat ngebedain di jalan dengan ZX25RR sebenarnya ada beberapa. Yang paling kelihatan pertama adalah nih, cakram depan dia udah double disc bawaan dari lahir. Kedua, ukuran bannya. Bannya itu naik satu tingkat semua ketimbang ZX25RR. Naik satu tingkat. Yang ZX25RR ban depannya 110, ini ban depannya 120. Yang ban belakangnya 25RR itu ada 150. Ini ZX4RR bannya 160, tapi ukuran velgnya sama. Nah, tapi kenyataannya di yang banyak beredar di Jakarta sini lah ya, ZX25RR itu banyak yang dimodifikasi, dis depannya jadi 2 juga karena tinggal nambah 7, sekitar 7 sampai 8 juta. Kita tuh bisa beli ininya loh, bagian bawah sininya, kanan kiri. Pakai merek WR3 yang paling sering gue lihat. Kepala babi atau kalipernya beli lagi. Itu sekitar 7 sampai 8 juta. Beli disc brake lagi dan ganti handle rem depannya, masternya gitu. Tapi kalau segitu yang dirasa kemahalan, awal-awalnya teman-teman yang pakai ZX25RR naikin ukuran bannya 120, 160 sama kayak ZX4RR. Sama juga sih sama ZX25RR, gue naikin satu tuh jadi ban touring, tapi kalau yang ini masih ban jalanan biasa. Jadi itu kayak menjadi sebuah dilema sebenarnya buat teman-teman yang beli ZX4RR tapi masih akan sempet disangka itu ini adalah motor ZX25RR. Udah beli mahal-mahal, harganya juga tidak murah ya kalau menurut gue. 239 juta atau 240 juta lah. Masih ada di dealernya yang sempat gue lihat yang di Ciledug, tapi kalau ngecek OLX itu harganya udah di-upping semua. Mulai dari 260 juta. Ya, dan itu kondisi standar. Knalpotnya juga. Oh iya, knalpotnya juga ini sebenarnya bentukannya mirip, cuma dia lebih gede. Untuk ukuran knalpot standar, dia lebih gede ketimbang ZX25RR. Tapi looks-nya itu udah mirip karena dia udah panjang segini. Kalau yang 25R tahun sebelumnya dia kan undertail ya. Sekarang udah panjang juga kayak begini dan ya udah emang semakin mirip. Cuma kalau gua ngobrol sama orang Kawasaki-nya yang sebenarnya punya body ini, body yang seperti ini adalah ZX4RR aslinya diturunin ke ZX25. Di Indonesia ZX25 lah yang dijual duluan, baru kemudian ini. Makanya ini disebut yang mirip-mirip ZX25R, padahal aslinya kebalik. Katanya begitu. Cuma ya sudahlah. Terus apalagi bedanya secara fisik? Gue nemu ada 3 lagi sih. Yang pertama adalah nih
stikernya yang divelg. Kalau ZX25RR ya 250, tapi kalau di sini 400. Terus yang kedua lagi adalah ada stiker angka 4-nya di tangki sebelah kanan. Sebelah kiri nggak ada, sebelah kiri tulisannya ZX. Sebelah kanan tulisannya 4R. Cuma ya mesti teliti lagi. Kalau soal stiker doang mah ya kasarnya teman-teman punya ZX25RR diganti stiker ZX4RR kelar. Kan tetap aja double disc brake ya. Terus yang anehnya lagi adalah setiap teman-teman beli yang ZX4RR ini harga 239, setaunya gue ya, kita tuh nggak dapat frame slider. Sedangkan yang ZX25RR dapat. Terus teman-teman juga nggak dapat single seater. Sedangkan yang ZX25RR dapat single seater. Dan ZX25RR dapat tank pad, ZX4RR ini tidak. Jadi total ada 3 item yang ada di ZX25RR tapi tidak ada di ZX4RR pada saat pembelian. Ulangi lagi, single seater, tank pad, sama frame slider. Beli sendiri, beli terpisah. Ya intinya soal fisik begini apa adanya lah, gimana pinter-pinternya kita aja sebagai pemilik biar ngemodifikasi yang ya mungkin nggak mau dimirip-miripin ZX25, terserah. Yang jelas yang penting kan kita udah punya, dan ini ZX4RR kalau dipakai asli kita tuh udah nggak bisa lagi diceng-cengin kayak suaranya doang larinya pelan. Tidak, yang ini larinya kenceng apalagi kalau udah di RPM atas. Nah, ngomongin pengalaman pakai motor ini, pastinya ini tuh gimana ya, bisa dibilang tuh enak banget. Karena kita dapat bodi yang ramping, terus juga kenanya adalah enteng kayak ZX25, tapi mesinnya dia tuh ngebut. Yang mana sebenarnya kalau menurut gue pribadi nih, knalpot standar di motor ini dipakai di jalanan, kenanya bahaya kalau menurut gue. Kenapa? Karena ini motor aslinya kenceng. Terus kita tuh sering nyalip gitu kan pastinya ya, karena motor kenceng nyalip-nyalipnya tuh enak. Suka ada yang kaget gitu loh di sebelah kanan apa sebelah kiri kita pada saat kita nyalip. Itu sih pengalaman yang gue rasain. Soalnya ngebut tapi nggak ada suaranya. Jadi emang lebih enak kalau temen-temen tuh punya ZX4RR itu diganti aja knalpotnya. Ya terserah mau knalpot yang adem atau knalpot yang bising, ya yang bacot lah bahasanya, terserah ya. Cuma kalau gue sih mendingan yang adem. Kayak di ZX25 gue pakainya Akra dan itu menurut gue yang paling bener. Buat riding position sama-sama aja enak. Dengan tinggi gue yang 177 cm ini, bisa gue bilang kalau teman-teman tuh tingginya di atas atau minimal 170 ini udah napak. Nggak usah nambahin lower kit lagi, ini udah menurut gue udah enak. Napak kaki, nggak ada jinjit-jinjit sama sekali. Mungkin ya minimal 170 cm ya. Dia juga walaupun kenanya motor sport, cuma pengalaman dari ya 2 tahun lalu juga punya ZX25R yang warna biru. Riding positionnya termasuk yang tidak bikin pegal karena dia tuh kayak semi naked. Kita tuh nggak bongkok banget kayak motor 600 cc ataupun 1000 cc gitu ya. Kita tuh masih agak tegap, jadi punggung itu masih lebih enak, nggak bongkok banget gitu loh. Enak ini motor kalau dipakai touring. Nah apalagi daripada ZX25 400 cc lebih enak buat dipakai touring, ngeliuk-ngeliuk, ngejar teman-teman kita yang ada di depan. Bukan ngejar sih, maksudnya nyamain gitu ya. Ini lebih enak sih. Nah tapi ada yang lucu nih, dari semingguan gue pakai ini dan gue juga kan walaupun nggak sehari-hari banget pakai ZX25RR, jadi average consumption bensinnya ini sama-sama gue isinya kalau nggak Shell Super isinya tuh Pertamax ya, kalau di Pertamina senemunya aja. Kalau gue bensinnya yang ZX4RR malah lebih irit di gue ketimbang ZX25. Apa karena itu udah ganti knalpot ya? Bisa jadi kan, ini knalpotnya masih standar. Ini ZX4RR bisa 17-an kilometer per liter, sedangkan yang ZX25 malah 15 kilo per liter. Agak aneh. Jadi makanya pas lagi ada motor ini ZX4RR, gue malah lebih suka pakai ini karena gini loh. Kalau temen-temen sekarang itu punya motor 600 cc, 800 atau 900 cc, apalagi punya 1000 cc, pengen ada jajan lucu-lucuan, iseng, pengen ya asal denger 4 silinder tapi nggak ngebut-ngebut banget,
ini lebih tepat ketimbang yang 250 cc. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kan gue juga ada yang 600 sama 1000 cc di rumah. Gue tuh ngerasain di mana enaknya kita ngebetot di awal atau di RPM bawah itu udah kayak dut itu kan enak ya. Nah di ZX25RR itu agak-agak susah buat ngedapetin momentum seperti itu, yang mana kita lagi posisinya mungkin lagi nyantai tapi pengen ngebetot gitu, pengen dut gitu, nggak bisa di ZX25 karena ZX25 kenanya tuh ngurut. Nah di ZX4RR ini agak bisa ya, gue bilang agak bisa karena emang mesti RPM-nya naik sedikit gitu sampai ke ya kira-kira 5000 tadi gue bilang, baru tuh enak buat ngebetot-betotnya. Sedangkan kalau si ZX25RR itu gue ngerasa betotannya baru enak tuh kalau di atas 7000 atau 8000 RPM, yang mana tinggi banget. Terus mungkin teman-teman juga ada yang senasib kayak gue nih. Kenapa gue bisa beli ZX25RR lagi? Karena di 600cc sama 1000cc yang gue punya, gue itu tipikal orang yang enaknya ganti gigi ketika motornya itu udah teriak sampai RPM atas baru gue ganti. Jadi nggak di RPM bawah, jadi nggak main RPM bawah lah ibaratnya buat ganti giginya. Gue tuh enakan kayak tet, jadi udah nyampe atas baru gue ganti. Jadi kayak napasnya tuh enak. Nah, di 600cc sama di 1000cc jalanan Jakarta itu sering banget nggak dapet. Paling cuma gigi 1 sama gigi 2 doang. Paling mentok-mentok gigi 3 itu juga cuma dinaikin doang. Nggak sempet digas. Apa ya, perasaan tuh kayak ya jalanan abis. Jadi nggak sempet nyampe atas, nggak sempet narik. Tapi udah keburu habis, ya udah kita mesti ngerem nurunin gigi. Beda cerita kalau pakainya ZX25RR. Itu bisa sampai RPM atas tapi nggak ngebut-ngebut banget. Oke lah, akhirnya bener kayak kata orang-orang, suaranya doang larinya nggak ada. Lo nggak apa-apa, karena itu yang gue cari. Kalau mau larinya ada, kita ada 600cc, ada 1000cc gitu maksudnya. Nah terus ada lagi soal mesinnya ya, karena ini 400cc, jadi raungannya kalau digas yang mana belum pakai knalpot racing ya, masih knalpot standar, jadi suaranya itu lebih mirip Moge ini ketimbang yang ZX25RR. Kita nyalain ya. 1, 2, 3. Standby-nya aja tuh lebih ngebas suaranya. Mungkin teman-teman nggak ngeh. Gue bisa bilang kayak gini karena ada ZX25 dan gue inget bunyinya tuh kayak gimana di awal-awal. Digas dikit aja, RPM-nya lebih naiknya cepet. Kayak Moge emang. Beda kan suaranya. Nah di ZX4RR awalnya gue kirain gue bakalan senasib lagi nih kayak 600cc. Kira-kira gue nggak bisa sampai RPM atas, jangan-jangan motornya udah terlalu ngebut dan jalanannya udah habis. Tapi ternyata tidak. Kita masih bisa screaming teriak-teriak RPM atas sampai akhirnya naik gigi, ganti gigi di ZX4RR ini. Jadi ya ibaratnya kita dapat power yang hampir mirip-mirip kayak 600cc, tapi kita bisa ngedenger suara merdunya 4 silinder ini nyampe RPM atas di ZX4RR. Jadi ya itu yang gue bilang, makanya tepatnya ZX4RR ini buat temennya motor teman-teman yang udah punya 600 ataupun 1000cc tapi tetap pengen ngedengerin suara teriakan 4 silinder tapi tetap ada larinya. Ini ZX4RR lebih berasa. Dan kayaknya sih buat gue pribadi, swear sih ini keracunan. Kayak pengen tuker tambah kalau bisa, kalau nggak mahal-mahal banget ya nambahnya dari ZX25RR ke ZX4RR ini. Cuma ya itu yang tadi gue bilang ya, sebenarnya menjadi dilema juga sih dari gue ngobrol sama beberapa teman-teman gue juga. Harga segini, harga baru 240 juta ya, 239 itu kenanya harga nanggung. Karena dengan nambah 10 ataupun 20 juta lagi, sekitar 250 atau 260 lebih sedikit lah, kita tuh udah dapet ZX6 ya, 600cc. Cuma emang kalah teknologi aja, karena yang ini kan ZX4RR teknologinya udah zaman sekarang tahun 2023, speedometernya juga udah TFT, digital semua, ada riding mode-nya. Sedangkan kalau yang ZX6 itu kan ya masih analog kayak gitu-gitulah. Untuk di harga yang 200-an juta ya,
karena ya kenanya adalah motor lama, bukan motor yang barunya. Kalau yang barunya udah 300-400 ke atas. Cuma kan balik lagi, biasanya kalau orang-orang pengennya moge ya 500 cc ke atas. Kalau yang ini yang dibeli adalah teknologi plus fun to riding di jalanan motor ini kenanya. Jadi ya balik lagi ke pilihan ke teman-teman. Kalau gue pribadi untuk sekarang ya gue sih mendingan milih yang ini, karena yang 600 cc gue ada motor satu lagi, cuma ya bukan motor bagus-bagus banget, motor naked doang, dan 600 cc nya itu gue pakai buat touring-touringan. Nah 400 cc ini gue rasa tepat buat nemenin 600 cc gue ketimbang yang 2,5. Kayaknya yang 2,5 juga mendingan 2 silinder aja, pengennya sih begitu ya. Cuma balik lagi, ini motor emang enak banget buat dipakai harian. Ya, dicengin sama orang-orang, suara doang, larinya nggak ada, nggak berlaku di motor ini. Kenceng ini motor ketika di RPM atas. Terakhir, sebenarnya ada kelebihannya dari ZX4RR ini yang punya casingnya mirip kayak ZX25RR. Terutama buat teman-teman yang suka modifikasi plug and play. Pasti udah kebaca dong arah omongan gue kemana nih. Yaitu adalah kita bisa pakai aksesorisnya buat ZX25RR ataupun ZX25R. Kasarnya, teman-teman yang suka modifikasi, ya kalau kayak gue ya, rencana yang kepikiran doang di otak, kalau misalkan gue punya ZX4RR, ini aksesoris yang ada di ZX25R akan gue pindahin ke sini. Semuanya plug and play termasuk knalpotnya. Gue udah nanya sama mekanik Kawasaki langganan gue yang di Ciledug situ, Mas Agus, emang muat knalpotnya yang bagian headernya? Karena kan logika gue tadinya mikirnya gini, yang diameter lehernya mungkin lebih gede ZX4RR, karena kan ya cc-nya lebih gede, mungkin ya lubang diameter si 4 silinder itu yang dari head ya ukurannya lebih gede. Tapi ternyata katanya bisa kok Mas, kalau mau dipindahin mah nggak usah beli header lagi terus silencernya pisah, enggak, udah plug and play aja. Akra yang ada di ZX25RR bisa langsung dipindahin ke ZX4RR. Ya udah, jadi kan hitungannya triple clamp juga tinggal lepas pasang di sini, terus juga handle kopling, master rem, jalu setang, tank pad, single seater, rem slider, footstep underbone, sampai ke bagian protektor yang ada di sini, di depan, di belakang, itu semuanya bisa pindahin. Jadi maksud gue adalah buat temen-temen yang beli ZX4RR terus mau modifikasi, dananya tuh bisa minimal, karena ya mendingan beli second aja nggak sih daripada baru. Kalau buat gue sih mendingan second ya, karena udah banyak. ZX25RR tuh udah berapa tahun ya, udah 2-3 tahun lebih kali ya. Jadi emang udah banyak yang beredar, terus juga udah pada banyak yang dijual-jualin. Mereka ada yang ngestandarin lagi, dan aksesorisnya juga mereka jualnya lepasan. Ya udah, itu saatnya kita hunting buat naruh di ZX4RR. Itu kelebihannya kalau menurut gua. Soalnya ya minimal emang kalau punya ini, balik lagi yang tadi gue bilang ya, ganti knalpot. Oh, bahkan ininya nih, speedometernya kan juga sama. Nah, kita bisa pakai anti gores yang sama juga, karena speedometernya juga ini kan turunan dari ZX10RR. ZX10R doang ya, ZX10R. Terus yang turunan dari ZX10R itu yang lainnya adalah shock depan sama shock belakang warna hijau. Itu semuanya depan belakang bisa di adjustable sesuai kebutuhan. Oke, ada satu hal yang perlu gue kasih tahu juga sebelum closing dan kesimpulan dari gue, yaitu adalah soal bayar pajaknya per tahun motor ini. Pas gue lihat gak nyampe 3 juta, masih ada kembalian. Terus gue malah ngebandinginnya sama ZX25RR, harganya 2 jutaan juga, dan bedanya itu cuma beberapa ratus ribu kecil lah, 200 atau 300 ribu. Jadi kayak mikir gitu loh, kalau dari sisi kita bayar pajak per tahun, ya mendingan ini dong, 2 jutaan. Karena harganya juga emang 200 jutaan, 240, 239, pajaknya 2 jutaan, oke. Terus jadi mikir, ZX25 kan yang RR gue punya itu kan 132 juta. Kok pajaknya 2 juta lebih juga gitu, mirip-mirip kayak ini. Ya mending ini, kalau dari sisi pajak ya. Tapi ya balik lagi terserah ke teman-teman. Pajak Jakarta by the way. Kesimpulannya, kalau dari gue pribadi, ini motor pokoknya lebih bisa menemani perasaan teman-teman yang biasanya pakai 600 cc. Walaupun tidak sepowerful 600 cc, at least ini kita masih bisa dengar screaming powernya, screaming suaranya,
powernya juga ada, jalanannya nggak keburu habis. Kasarnya mungkin ya kalau bisa diibaratkan, kalau 1000 cc kita jalan seringan gigi 1, mentoknya gigi 2 gitu. Tapi kalau ini kita masih bisa sampai gigi 5. Jalanannya belum keburu habis. Jadi teriak-teriak itu kita ngerasa puas. Tapi balik lagi, ngelihat fisiknya, terus ngeliat harganya. Kalau teman-teman maunya ZX25 ya terserah. Kalau mau nyari suara doang, powernya ya 250 cc, harganya 100 jutaan, ZX25. Tapi kalau gue pribadi, gue ada duitnya 600 cc. Gue jual, gue ganti yang ini. Karena beneran ini lebih fun to ride banget dengan suara 4 silinder yang kalau teman-teman suka ngedengernya, gue berani jamin puas pakai motor ini harian ataupun touring ataupun ya sekedar sunmori aja. Cuma ketika nongkrong ya itu ya disangkanya kayak ZX25. Terus-terusan aja. Woi, double disc nih. Double disc. Oke deh, paling segini aja video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bisa ngebantu nambah-nambah apa ya bisa bilang tuh nambah-nambah insight lah. Teman-teman tuh mau beli atau tidak Kawasaki ZX4RR ini. Oke, pokoknya yang akan terasa banget bedanya adalah teman-teman yang mengendarai, bukan teman-teman yang ngelihat. Kalau ngelihat balik lagi ya ZX25, tapi kalau ngendarai di atas motornya, ngegas, ngebawa motornya beda banget sama ZX25RR. Akhir kata, jangan lupa baca doa sebelum berkendara. Bye bye. Cheers.